Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Alinata, NPM saya 22351059. Saya dari kelas 6C. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum SRWE, yang dimana pada tugas kali ini saya akan melakukan konfigurasi interVLAN routing yang menggunakan router. Nah, di sini kita telah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita membutuhkan router yang 4331. Kemudian kita membutuhkan 2 buah switch. Nah, di sini kita menggunakan switch yang 2960. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan 2 VC. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel strike dari router ke switch. Di sini kita menggunakan gigabit Ethernet 0/0/1. Kemudian switch itu menggunakan yang Fasternet yang 5, 0/5. Nah, kemudian untuk menghubungkan switch ke switch itu kita menggunakan kabel cross, yang mana kita menggunakan Fasternet 1 dan juga Fasternet 1. Nah, kemudian di sini kita menghubungkan switch ke PC itu menggunakan kabel strike. Di sini kita menggunakan yang Fasternet 6. Sini Fasternet 0. Kemudian dari switch 2 itu kita menggunakan yang 18 dan juga menggunakan 0. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kabel konsol, di mana ini fungsinya untuk supaya bisa melakukan konfigurasi di switch. Sini kita pilih konsol, kemudian di PC kita pilih RS232, kemudian di PC 2 itu RS232 dan juga kita pilih konsol. Nah, selanjutnya kita coba setting namanya. Dari sini buat router 1 saja. Nah, di sini kita ubah namanya switch 1. Kemudian yang ini switch 2. Sini kita setting switch A dan juga sini switch PCB. Nah, selanjutnya di sini langkah selanjutnya kita mengatur IP-nya dari PC A. Nah, untuk IP PC A itu 192.168.3.3. Subnet masknya udah otomatis. Kemudian default gateway-nya 192.168.3.1. Nah, selanjutnya kita di sini setting IP dari PC B. Sini kita masuk ke desktop, kemudian IP konfigurasi. Nah, sini kita setting 192.168.4.3. Kemudian default gateway-nya 192.168.4.1. Sini saya mau cek default gateway dari PC A. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi di PC A. Sini kita masuk ke terminal. Aktifkan, kemudian enable terminal, kemudian kita buat VLAN 3, namanya manajemen. Kemudian VLAN 4 itu namanya operation. Kemudian VLAN 7 itu namanya parking lot. Namanya parking lot. Kemudian VLAN 8 kita setting namanya native. Nah, kemudian kita exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 3. Kemudian kita set IP address-nya.
192.168.3.11. Dua lima lima titik 255.255.0. Kemudian di sini kita no shutdown, yang dimana artinya VLAN 3 ini tidak bakalan mati. No shutdown. Kemudian kita exit. Kemudian kita di sini setting default gateway-nya 192.168.3.1. Nah, di sini kita ikuti interface range at 0/2 sampai 4. Di sini kita bakal memindahkan port yang tidak kita gunakan ke VLAN 7 ya. Jadi tadi kita menggunakan 5 dan 6 ya. Kita cek. Iya 5 dan 6, jadi 2 sampai 4. Kemudian berarti 7 sampai 24 ya. Yang kemudian 0/1 sampai 2. Kemudian support mau diakses. Kemudian support akses VLAN 7. Nah, kemudian kita SH saja. Nah, di sini kita coba N. Kita mau cek show VLAN brief. Di sini kita cek. Nah, di sini sudah pindah port selain 5, 6, dan 1 itu ke VLAN 7. Di sini juga VLAN-nya sudah terbuat. Nah, di sini kita masuk ke terminal lagi. Kita masuk ke interface 6, Ethernet 6. Sini yang 6 kita mau pindahkan ke VLAN 3. Mode akses. Nah, kemudian support akses VLAN 3. Nah, di sini kita end saja, kemudian kita cek show VLAN brief. Nah, di sini yang Ethernet 6 situ udah pindah ke VLAN 3. Nah, di sini kita masuk ke PCB. Kita lakukan konfigurasi di PCB. Di sini kita cek IP-nya 4143 udah. Kemudian kita ke terminal. Kita enter saja, enable config terminal. Di sini kita langsung saja pembuatan VLAN 3, name-nya manajemen. Kemudian VLAN 4, name-nya operation. Kemudian VLAN 7 itu name-nya parking lot. Kemudian VLAN 8 sini namanya native. Kemudian kita exit saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke VLAN 3. Kemudian kita setting IP address-nya 192.168.255.255.255.0. Kemudian kita no SH. Kemudian kita keluar. Sini kita setting IP default gateway-nya yang mana itu 192.168.3.1. Nah, di sini kita bakal memindah port yang tidak kita gunakan. Kita interface range 0/2 sampai 17 karena kita menggunakan yang 18 ya tadi. Sebentar. Kita menggunakan yang 18. Berarti F0/19 sampai 24,30/1 sampai 2. Oke. Kita enter. Kemudian mode akses support akses ke VLAN 7. Kemudian kita shutdown-kan.
Sini kita coba end dulu, kemudian kita cek show VLAN brief. Nah, di sini sudah terpindahkan ke VLAN 7. Standard 0 yang tidak kita gunakan itu sudah pindah ke VLAN 7. Nah, di sini kita bakal memindahkan standard 18 ini ke VLAN 4. Yang mana oke, sini kita masuk ke config terminal dulu. Kemudian kita masuk ke interface standard 18, kemudian kita buat mode akses. Nah, kemudian support akses VLAN 4 ya, VLAN 4. Nah, kita coba end, kemudian kita cek. Oke. So, VLAN brief. Nah, di sini standar 18-nya sudah pindah ke VLAN 4. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan masuk ke mode terang. Oke. Sini kita masuk ke config terminal. Const T. Kita masuk ke interface 0/1. Kemudian kita buat ke mode terang. Nah, kemudian kita buat mau terang natif VLAN 8. Nah, kemudian kita masukkan sintak support terang allow it. Oke. Support terang natif support terang allow it VLAN 3, 4. Sini kita coba end, kemudian kita show interface terang. Sini kita lihat apakah sudah masuk ke mode terang. Nah, di sini standar 1 nya sudah masuk di mode terang. Kemudian kita config terminal, masuk ke interface 0/5. Nah, kemudian di sini kita buat mode terang juga. Nah, kemudian support terang natif VLAN 8. Support terang. Nah, di sini sintaknya itu kita masukkan 2 kali ya. Apakah bisa atau tidak? Sini kita lakukan saja 2 kali. Sini kita ketikkan sintak copy running config startup config. Nah, sini kita enter saja. Nah, di sini di PCA itu sudah masuk ke mode terang dan kita sudah melakukan PCA ini ke mode terang. Kemudian kita lanjut ke PCB. Kita masuk ke config terminal, kemudian masuk ke kemudian masuk ke interface F0/1. Kemudian kita buat mode terang, sintak mode terang. Nah, kemudian support terang native VLAN 8. Sini kita tekan support terang allow VLAN 3, 4, 8. Nah, setelah itu kita end saja. Kita end. Kemudian kita masukkan sintak copy running config startup config. Sini kita enter. Nah, di PCB kita sudah melakukan konfigurasi dan juga mode terang. Selanjutnya kita masuk ke router 1.
Sini kita masukkan no, kemudian kita enter, kemudian enable, kita config terminal, kemudian kita masuk ke interface j0//0/1 interface. Oke, kemudian kita no sh. Nah, kemudian kita exit saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke oke. Interface G0/0/1.3. Di sini description tadi namanya manajemen 3. Kemudian kalkulasi .1AQ. Oh iya, tadi sebentar, namanya manajemen 3 network. Kita menggunakan. Nah, kemudian kalkulasi NC 3. Nah, kita masukkan IP address-nya. Alamat IP-nya sudah ditambah. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Ini IP default gateway-nya dari PCA 192.168.3.1. Kemudian 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita masuk ke interface G0/0/1.4. Nah, kemudian kita description yang mana namanya itu adalah operation network. Dan kalkulasi 4. Kemudian kita set IP address-nya 192.168.4.1.255.255.0. Dan kita exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface G0/0/8. /1.8. Kemudian deskripsinya native VLAN. Kemudian di sini kita masukkan kalkulasi 8 native. Nah, di sini sudah selesai di VLAN terakhir. Kemudian kita end saja. Nah, kemudian kita lihat IP-nya. So IP
IP so IP interface dan brief. Nah, di sini kita masukkan untuk melihat IP yang sudah kita masukkan tadi. So IP so IP interface brief. Nah, di sini kita sudah ngeset IP-nya di Gigabyte Ethernet 3 dan 4, yang dimana IP-nya itu adalah 192.168.3.1 dan yang 4 itu 192.168.41. Nah, setelah melakukan konfigurasi di semua router, switch, dan PC, kita tinggal melakukan pengecekan. Sini kita perbesar saja. Sini kita melakukan pengecekan pengiriman surat dari PC A ke PC B. Jadi yang pertama itu bakalan pilot. Sini kita ulang saja. Nah, di sini sudah successful. Nah, kemudian kita coba ping dari PC A itu ke PC B. Sini kita masuk ke CMD, kemudian kita ping 192.168.4.1 tadi ya. Kita lihat saja IP-nya. Sini saya lupa IP-nya. 4.3 ya. 4.3. Nah, pada pengecekan ping ini dari PC A itu PC B itu sudah berhasil. Nah, sebaliknya kita coba melakukan ping dari PC B itu ke PC A. Kita di sini masuk ke CND, kemudian kita ping 192.168.3.4 ya. Sini saya juga lupa. Kita masuk ke PC A. Kemudian lihat 3.3. 3.3. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, mungkin itu saja terkait pembahasan atau penjelasan konfigurasi interVLAN menggunakan router dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.